Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita akan membahas mengenai latihan soal akhir bab pada bab kedua pewarisan sifat pada halaman 211. Langsung saja yang pertama. Perhatikan diagram sintesis protein berikut. Nah, ini adalah proses-proses sintesisnya ya. Dimulai dari ini, dari DNA, kemudian mestinya adalah transkripsi menjadi mRNA, kemudian diantar ke ribosom, kemudian di ribosom inilah kemudian proses translasi. Nah, hasil dari sintesis protein itu sendiri adalah pastinya adalah polipeptida. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan, diingat ya, untuk DNA ke mRNA itu namanya transkripsi. Jadi transkripsi, kemudian kalau hasilnya kan jelas asam amino atau polipeptida. Nah, Z-nya ini yang dimana mRNA yang tadi diantar di ribosom itu akan mengalami proses translasi. Jadi kalau di sini dikatakan XYZ ya, XYZ, X-nya adalah transkripsi. Kemudian Y-nya ini yang penting Y-nya adalah polipeptida. Polipeptida. Nah, yang tengah-tengah polipeptida mana? Cuman satu D. Berarti dialah jawabannya. Berikutnya, suatu DNA memiliki untai sense bla bla bla. Diketahui bahwa triplet basa nitrogen dengan jenis asam amino sebagai berikut: metionin dan lain sebagainya. Silahkan dibaca sendiri. Urutan jenis asam amino hasil sintesis protein yang terbentuk adalah. Nah, untai sense itu bisa kita ubah menjadi asam amino triplet codon dengan hanya mengkonversi T menjadi U. Jadi untai sense akan ditranskrip menjadi asam amino atau kodonnya ya, triplet codon. Nah, itu cukup mengganti T di sini diganti menjadi U. Jadi kalau ATG itu otomatis jadi AUG. Nah, AUG apa? AUG metionin. Kemudian GTA, bukan game ya, GTA itu akan menjadi GUA valin. Kemudian ada dua ya, E sama A. Kita lanjut. ACC tetap ya, ACC treonin tetap ya, ACC treonin. Kemudian CCA juga tetap, CCA prolin. Kemudian ATA jadi AUA. AUA adalah isoleucin. Nah, cukup mencari urutan ini saja: metionin, valin, treonin, prolin. Nah, mestinya ini ya, isoleucin. Karena ini sudah didefinisikan TAG ini kan menjadi UAG. UAG adalah stop nggak perlu disebutkan. Seperti itu. Jadi jelas jawabannya adalah yang nomor ke E. Berikutnya nomor 3, ikatan hidrogen pada DNA tersebut adalah, ini mudah sekali ya. Ikatan hidrogen itu yang menghubungkan basa proteinnya. Nah, contohnya A ke T. Jadi adenin ke timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Guanin dan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Sitosin dengan guanin sama 3. Berarti ini 3, 3, 2. Berapa? 8. Selesai. Ya. Jadi yang menghubungkan bahasa-bahasa
nitrogen ini bahasa nitrogen kok. Tadi saya bilang apa bahasa protein ya. Tapi nitrogen itu kan sebenarnya juga unsur dari protein, ya kan? Bahasa nitrogennya ini dihubungkan dengan ikatan nitrogen. Ini loh. Jadi garis putus-putus ini tinggal dihitung. Ada 8. 4. Pernyataannya sesuai dengan model replikasi DNA tersebut ini mudah. Ini konsepnya apa coba yang nomor keempat? Konsep dari replikasi DNA itu adalah bahwa DNA itu kan untaian ganda. Kayak gini. Nah, kan seperti ini. Tapi kalau nanti direplikasi itu ini kan dipecah ya. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, ini nanti mereplikasi sendiri. Nah, seperti itu. Ini nanti mereplikasi sendiri. Nah, berarti masing-masing punya rantai DNA lama dan replikasinya. Nah, ini ya. Rantai DNA lama. Baru. Nah, kalau yang lama itu yang ini. Nah, ini adalah rantai DNA lama. Seperti itu. Maksud dari gambaran ini. Coba yang artinya heliks ganda DNA yang dihasilkan semuanya merupakan untai polinukleotida baru, salah. Merupakan untaian polinukleotida lama, salah ya. Setiap heliks ganda DNA yang dihasilkan tidak mengandung untai polinukleotida, salah ya. Kemudian setiap heliks ganda DNA yang dihasilkan mengandung untai polinukleotida lama dan baru. Nah, ini benar. Yang D. Lanjut nomor 5. Tes DNA terbukti sangat membantu dalam mengungkap berbagai kasus kriminal, identifikasi korban kecelakaan dan bencana alam, serta penentuan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah dan ibunya. Berdasarkan gambar tersebut, DNA bisa diambil dari bagian apa? DNA itu pasti diambil dari nukleus. Nukleus yang mana? 2. Satunya lagi apa? Diambil dari badan sperma. Ya. Badan sperma adalah yang bagian 4. Kalau 3 ini adalah leher. Ya. 5 kan jelas ekor. Berarti 2 dan 4 yang D. Berikutnya nomor 6. Pada penyilangan bunga berwarna ungu dengan sesamanya diperoleh fenotip keturunan 77 ungu dan 23 putih. Jika ungu bersifat dominan A, kemungkinan pasangan genotip kedua induknya adalah, nah ini hasil persilangannya adalah 77 dibanding 23. Kalau kita bulatkan itu kan sama saja 3:1, ya enggak? Nah, jika ungu bersifat dominan, nah ini kan tentunya kita menyilangkan parentalnya itu berasal dari AI silangkan dengan AI. Iya kan? Ini parentalnya. Gametnya adalah A dan I. Ini juga A dan I. Kalau kita silangkan, kita mau bukti apakah benar 3:1. Nah, ini A, I, A, I. Nah, AA, AI, AI, II. Nah, ternyata yang putih mana? Ini, yang ungu ya. Ini ungu. Nah, sudah. Ini putih, ya kan? Nah, berarti ungu banding putih sama dengan 3:1. Nah, cocok. Berarti parentalnya adalah AI, AI. AI, AI yang C. Berikutnya, yang nomor ke-7. Pada tanaman bunga pukul 4 Mirabilis lapa terjadi penyimpangan semu hukum Mendel dominansi tidak sempurna intermediate. Tanaman tersebut dapat menghasilkan bunga berwarna merah muda dan putih. Jika tanaman berwarna putih disilangkan dengan tanaman berwarna merah muda akan menghasilkan keturunan dengan rasio. Nah, ini Mirabilis, kasusnya adalah Mirabilis lapa. Berarti saya perkenalkan gametnya ya. Tadi apa itu? Merah muda disilangkan dengan putih.
merah muda atau pink ya, disilangkan dengan putih. Nah ini kasusnya adalah intermediate karena merah muda berarti mami ya. Mami disilangkan dengan mimi. Iya kan? Mami disilangkan dengan mimi. Nah ini parentalnya. Gametnya siapa? Gametnya adalah ma dan mi. Ini gametnya adalah mi. Nah kalau kita silangkan berarti kan seperti ini. Ini mi, ini ma, ini mi. Nah ma, mi, mi. Nah ini siapa? Ini adalah pink atau merah muda, dan ini adalah putih. Karena keturunannya hanya 2, berarti kan sama saja 50-50. Ya kan? Berarti kan keturunannya hanya 50-50. Atau bisa dikatakan 50%, 50%. Pink 50%, atau merah muda 50%, putih juga 50%. Merah muda 50%, putih 50%. Ada yang C. Berikutnya nomor ke-8, karakter bunga warna bunga Lathyrus odoratus ditentukan oleh gen penumbuh bahan mentah pigmen C ya, dan gen penumbuh enzim pengubah bahan mentah pigmen menjadi antosianin P. Pa. Warna bunga ungu terjadi jika terdapat kedua gen tersebut. Nah, pada intinya kalau ada Ca sama Pa, C besar atau P besar, itu pasti akan ada warna ungunya. Jika terdapat kedua gen tersebut. Namun jika salah satu gen tersebut tidak ada, bunga akan berwarna putih. Berarti kalau dominan ya, dominan itu akan menyebabkan warna ungu. Kalau tidak ada salah satu gen Ca sama Pa itu tadi, bunganya akan berwarna putih. Pernyataan yang benar adalah fenomena tersebut merupakan penyimpangan semu hukum Mendel Cryptomeri, bukan. Fenomena tersebut merupakan penyimpangan semu hukum Mendel epistasis hipostasis, bukan. Bunga berwarna putih akan muncul pada persilangan tanaman bergenotip Caca Papa dengan sesamanya. Kalau Caca Papa ya malah bukan jadi putih, tapi malah jadi ungu. Individu bergenotip Caca Pipi berwarna ungu, dan yang bergenotip Caci Papi salah ya. Persilangan bunga berwarna putih Cici Papa dengan berwarna putih lainnya Caci Papi menghasilkan keturunan 100% berwarna ungu. Yes. Alasannya apa? Alasannya di sini sudah disebutkan. Warna bunga ungu terjadi jika terdapat kedua gen. Jadi kalau Ca sama Pa itu bertemu, jadi kalau kasus E ya, kasus E, parentalnya itu kan Cici Papa disilangkan Caca Pipi. Gametnya adalah Cipa, ini juga cuman satu ya, ini gametnya Capi. Nah otomatis kan F1 itu kan sama dengan Caci Papi. Ya kan? Caci Papi kan otomatis pasti 100% warna ungu gitu. Oke, clear ya? Ini selesai. Kemudian nomor ke-8. Di suatu peternakan terdapat ayam ras dengan 4 macam bentuk jengger yang berbeda, yaitu sumpel atau walnut ya, mawar atau rose, biji, dan bilah. Persilangan antara ayam jantan berjengger bilah homozigot. Nah ini hati-hati, jengger bilah homozigot. Nah, saya tuliskan dulu parentalnya ya. Jengger bilah homozigot disilangkan. Nah ini bilah homozigot ya. Bilah itu kalau di dalam literatur itu dia genotipnya adalah riri pipi. Riri pipi.
Nah, ini disilangkan dengan betinanya jengger sumpel heterozigot. Jengger sumpel heterozigot. Nah, jengger sumpel heterozigot itu adalah rari papi. Nah, seperti ini. Maka kita bisa memperoleh untuk gametnya ya. Gametnya adalah rapi, ini rapa, rapi, ripa, ripi. Nah, otomatis F1-nya adalah ya ini tinggal disilangkan aja ini satu persatu ini. Ya, jadinya adalah ra, ri, pa, pi. Kemudian ra, ri, pi, pi. Rari, pipi bener ya. Kemudian ri, pa, pi. Kemudian ri, pi, pi. Nah, ini ternyata perbandingan keturunannya, fenotipnya ini semuanya berbeda. Ya kan? Dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Jadi kalian tinggal menjodohkan ini dengan ini ya, 4 ini. Oke, clear. Kemudian yang nomor ke-10. Penyilangan jagung berbiji berwarna ungu dengan jagung berbiji kisut berwarna putih menghasilkan keturunan sebanyak. Nah, ini mudah ya. Ini masalah ngitung matematika nih. Apa ini? Licin ungu. Nah, licin ungu itu sebagai parental juga. Licin ungu 440. Kemudian licin putih 80. Kemudian kisut putih 420. Kemudian kisut ungu adalah 60. Nah, parentalnya adalah ini parental, ini parental. Nah, otomatis rekombinannya ya, rekombinan parental ya di sini. Kombinasi parental KP-nya kita bisa hitung ya, masing-masing parental dijumlahkan 440 ditambah 420 sama dengan 860. Ya kan? 860. Kemudian rekombinannya. Nah, rekombinan itu ini. Ini rekombinan. Ini rekombinan. Nah, rekombinan atau RK sama dengan 80 tambah 60 140. Ya kan? Kalau di sini ditanyakan prosentasenya ya, KP parental. Prosentasenya berarti KP sama dengan dikalikan 100%. Hilang 86%. RK-nya 140 per 1000 kali 100% sama dengan 14%. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi adalah nilai pindah silangnya. Di sini 8614 ya. 8614. Nah, ini kalau misalkan mau langsung jawab ini aja, yang E. Dah selesai. Nah, namun kita mau cocokkan nilai pindah silangnya berapa. Nilai pindah silang NPS itu diperoleh dari rumusan rekombinan dibagi jumlah total keturunan 1000 ya,
kali 100%. Nah, rekombinannya berapa? Jumlah rekombinannya adalah 140 per 1000 kali 100%. Coret ya, coret 14%. Jadi 86 14 14 ada di situ yang E. Kemudian yang nomor ke-11, genotip XAY merupakan laki-laki anodontia atau ompong. Fenotip dan genotip yang sesuai adalah, berarti ini terpautnya adalah XA kecil ya, dia ompong, berarti ini yang menyebabkan ompong itu ini XA kecil. Nah, kita lihat laki-laki normal berarti XAY ya. Nah, berarti D ini nggak mungkin sama E ya kan. Kemudian perempuan normal, nah ini ada kecil-kecil, nah ini mesti nggak mungkin normal ini. Kalau normal mesti yang XA besar, XA besar. Perempuan XA kecil, XA kecil, X perempuan kare XA. Nah, berarti yang benar adalah yang C. Seperti itu. Karena ompong ya, anodontia itu terpaut pada kromosom XA. Jadi kalau ada XA itu pasti dia penderita, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau perempuan ada XA-nya satu, yang satu XA besar, itu berarti dia karier atau pembawa. Misalkan pun dia tidak ompong, nanti mungkin anaknya atau cucunya, nah itu bisa diturunkan. Lanjut. Kelainan genetik pada manusia dapat disebabkan oleh alel-alel yang tertaut pada gonosom ataupun autosom. Gonosom itu kelamin, autosom itu tubuh, bersifat dominan ataupun resesif. Hubungan antara karakteristik alel dan kelainan genetik yang sesuai adalah hemofilia, darah yang sukar membeku ya, itu terpaut pada kromosom kelamin, gonosom. Berarti 1B sifatnya resesif ya, berarti 1B2. Nah, ini semuanya benar kecuali E nggak mungkin. Kemudian yang kedua albino. Nah, kalau albino itu bukan terpaut kromosom seks, tapi dia terpaut kromosom tubuh atau autosom. Berarti 2A dan sifatnya adalah resesif juga ya, berarti B bukan jawaban. Nah, peluangnya sudah tertutup ya itu. Kemudian polidaktili. Nah, polidaktili itu kan berkaitan dengan tangan ya. Polidaktili itu tangannya 6. Biasanya jari normal itu kan 5. Nah, tapi biasanya cuman di sini kecil gitu loh. Kalau polidaktili itu kecil gitu. Jadi tidak 5 panjang-panjang semua, itu tidak. Kelebihan satu tapi dia ada di sini. Kecil biasanya. Jadi kadang juga tidak terlihat. Nah, polidaktili itu terpaut kromosom tubuh, autosom ya. Namun alelnya itu dominan. Jadi 3A1. Nah, 3A1 berarti tinggal yang D sama A. Kebotakan itu jelas kromosom tubuh yang nggak mungkin kelamin, dan dia bersifat dominan. Kebotakan 4 tubuh A, 4A 1 dominan. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Jelas ya. Berikutnya nomor 13. Pasangan Pak Kardi dengan Ibu Yatmi berkeinginan memiliki 3 anak, yaitu 2 anak berjenis kelamin laki-laki dan 1 anak perempuan. Persentase harapan keluarga tersebut dapat terwujud adalah, nah dia pingin 3 anak, berarti jumlah anak yang mungkin adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, padahal yang diinginkan hanya 3.
3 itu dalam komposisi 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Berarti sama saja 3/8 kali 100%. Nah, ini jelas ya. 3/8 kali 100% itu adalah 37,5%. Karena 1/8 itu kan sama saja 0,125 kalau 1/8. Oke, clear ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian 14. Albino merupakan kelainan genetik yang bisa diderita oleh laki-laki ataupun perempuan. Jika laki-laki penderita albino menikah dengan perempuan normal pembawa sifat, maka kemungkinan keturunannya adalah, nah ini mesti disilangkan saja. Laki-laki albino dan perempuan normal pembawa sifat. Berarti perempuannya karier ini. Laki-laki albino wanita karier. Wanita karier. Nah, berarti kita bisa menyilangkan karena laki-laki albino ya. Berarti II disilangkan dengan AI. Nah, ini parentalnya, gametnya adalah A, ini A dan I. Maka F1-nya adalah AI dan II. Nah, maka hasil kemungkinan keturunannya adalah 1 karier 50%, dan ini jelas albino 50% juga. Jadi di sini normal karier dan 50% albino, yaitu yang C. Berikutnya yang nomor 15. Nah, ini anak ketiga dan keempat tidak akan memiliki golongan darah. Nah, ini kita menyilangkan orang tua golongan darah B dengan AB. Nah, persilangan golongan darah sekarang. B disilangkan dengan AB. Nah, ini parentalnya ya. Parentalnya. Gametnya. Nah, B itu ada kemungkinan kromosomnya atau darahnya itu kan bisa berasal dari IB, IB dan IB, IO. Ya kan? Kalau AB kan, kalau AB jelas IA, IB. Sorry, ini parentalnya. Berarti gametnya ada IB, IO. Kalau ini IA, IB. Ya kan? Nah, persilangannya F1-nya IA, IB, IB, IO. IA, IB, 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 IA, IO, IB, IO. Nah, ini berarti golongan darah apa? Golongan darah A. Ini golongan darah B. Golongan darah B, homozigot. Golongan darah AB. Nah, kemungkinannya adalah AB dan AB. Ya, benar ya. Berarti yang tidak mungkin adalah yang O. A mungkin, B mungkin, AB mungkin, A dan B mungkin. Yang tidak mungkin adalah golongan darah O. Kalau golongan darah O enggak ada di sini ternyata. Seperti itu. Oke, clear ya yang A jawabannya. Kemudian yang ke-16. Sinar Y mampu menembus beton. Jika jaringan di tangan kita terkena sinar Y, gamma ya, dan terjadi mutasi, sifat perubahan genetik tersebut adalah, nah tentu tidak diwariskan. Karena kita kena mutasinya itu karena faktor eksternal, bukan dari faktor internal.
Kalau dari faktor eksternal itu umumnya tidak diturunkan, ya kan? Itu alasannya. Jadi jawabannya adalah tidak diwariskan ke anaknya karena faktor mutasinya adalah kena sinar gamma. Itu merupakan faktor eksternal, bukan berasal dari faktor internal atau berasal dari genetik orang tua. Seperti itu. Kemudian yang ke-17. Untuk mengawetkan kayu dapat menggunakan senyawa kimia. Senyawa kimia yang bersifat mutagenik tetapi disalahgunakan sebagai bahan pengenyal dan pengawet produk makanan seperti kerupuk gendar, lontong, mie basah, dan bakso adalah jelas borak. Ya, ini jelas borak. Kalau formalin itu untuk pengawet mayat. Kalau vetsin itu untuk penyedap makanan. Aspartam itu merupakan pemanis. Garam Inggris itu ya garam. Seperti itu. Lanjut ke 18. Pernyataan yang benar terkait mutasi tersebut adalah, coba kita lihat. Ini DNA template normalnya TAC, ACG, ATA, TGG. Dan ternyata template mutannya TAC, ACG, ATG, dan TGG. Ternyata ini sama. Iya kan? Jadi kan sama antara DNA template sama DNA mutan. Template normal maksudnya. Kalau normal sama mutasi. Template mutan itu maksudnya template yang sudah terkena mutasi. Nah, ternyata sama. Iya kan? Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa tidak ada perubahan jenis asam amino pada sintesis polipeptidanya nantinya. Karena antara yang normal dengan setelah dimutasi ternyata tidak berpengaruh karena kromosomnya tetap, DNA-nya tetap. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang 19. Tanaman alpukat Parsia americana yang normal memiliki kromosom berjumlah 44 setelah mengalami mutasi X kromosom berjumlah 46. Jika mengalami mutasi Y berjumlah 42 dan mutasi Z berjumlah 66. Nah, ini normal itu 44 ya. Normal itu 44. Nah, ini adalah haploid 2N. Ya kan? 2N. Nah, tentunya kalau di sini mutasi X itu kan berasal dari 46. Berarti kan sama saja 2N plus 2. Iya kan? Kalau ditambah 2 itu kan berarti sama saja tetrasoni. Jadi 4. 2 tambah 2 lagi. Jadi ini adalah tetrasomi. Nah, sekarang kalau mutasi Y. Mutasi Y berjumlah 42. Nah, itu kan sama dengan 2N min 2. Maksudnya 2N itu kan berasal dari 44. 42 itu berasal dari 44 dikurangi 2 sama dengan 42. Gitu loh maksudnya. Nah, ini berarti karena kehilangan 2 berarti nulisomi. Kemudian untuk yang Z 66. Nah, ini mutasi Z ini mudah ya, 66. Nah, 66 itu kan sama saja 3 kali 22. Ini dari logika gini loh. Kalau 2N itu 44, berarti kan kalau yang ini diploid ya maksud saya. Tadi saya ngomong haploid mungkin. Ini diploid. Kalau haploidnya berapa? Kan sama dengan 22. Nah, kalau 22, 3 kali 22 itu kan sama dengan 3N. Ya kan? Nah, kalau 3N itu namanya triploid. Jadi tetrasomi, nulisomi, triploid. Tetrasomi, nulisomi, dan triploid. Jawabannya adalah yang C. Kemudian 20. Mutasi tingkat kromosom lebih besar pengaruhnya terhadap terjadinya kelainan tubuh daripada mutasi tingkat gen. Jika terjadi perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom,
pernyataan berikut yang paling sesuai adalah, nah ini pernyataan yang paling sesuai. Jika terjadi perubahan ukuran letak gen pada suatu kromosom, nah kalau mutasi itu pada latihan yang sebelumnya, khusus mutasi dan kelainan akibat mutasi ya, itu jumlah kromosom itu tetap, tapi susunannya yang berubah ya. Jadi kita bisa menjawabnya ini, jumlah kromosomnya tetap. Misalkan kalau kromosom normalnya A, B, C, D, E, nah seperti ini. Jika terjadi, di sini ada kata kuncinya, jika terjadi perubahan urutan letak gen. Nah, letak gennya ini saya ubah. Nah, jadi A, C, B, D, dan E. Nah, ini mutasi ini. Walaupun kromosomnya tetap, tapi ini mutasi. Yang istilahkan apa itu? Inversi ya. Kan ada deplesi itu penghapusan, kemudian translokasi itu dipindah saja antara kromosom yang homolog atau yang tidak. Itu nanti translokasi itu ada yang resiprok dan non resiprok. Pada latihan sebelum ini ya, uji pemahaman sebelum ini ada, sudah Pak Jul bahas dengan lengkap seperti itu. Jadi kita bisa menjawab kata kuncinya, walaupun kromosomnya tetap, tapi karena perubahan jumlah kromosom itu mengakibatkan adanya mutasi. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.